Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa yahtaju hina idin fi suhbatin nasi ila sabrin tawilin wa silmin azimin wa nadarin latifin wa isti'anatin billah daimah wa yakunu fil ma'na munfaridan anhum wa in kana bisyakhsi ma'ahum fa in kallamuhu kallamahum wa in zaruhu azzamahum ala qadrihim wa syakarahum wa in sakatu anhu wa aradu iktanama dhalika minhum wa in kanu fi khairin wa haqqin sa'adahum wa in saru ila lagwin wa syarrin khalafahum wa radda alaihim wa hajarahum wa zajarahum thumma yakumu bi jami'i hukukihim min az-ziyarat wal 'iyadat wa qada'il hajat allati tarfa'u ilaihim amkanah wa la yutalibuhum bil mukafati wa la yarju dzalika minhum wa la yurihim min nafsihi istihashan lidzalik wa yubasituhum bil badli wa yanqabidu anhum fil akhdhi wa in a'taw wa yahtamilu minhum al ada wa yadhhar lahum bishar wa yatajammal lahum bi dhahirihi wa yaktum hajatihi anhum wa yuqasihim wa yu'alijuha fi sirri wa batini thumma yanzur ila nafsihi fa yaj'al laha hadan min al-ibadatil khalisah. Nah, kemarin kita sudah membahas mukadimah daripada bab ini tentang masalah uzlah, ya, di mana uzlah itu ya at-tafarrud anil khalq, menyendiri dari makhluk, baik uzlahnya zahir, yakni meninggalkan masyarakat, dia pergi ke gunung atau pergi ke tempat yang tersembunyi, atau ya uzlahnya bil makna, ya, yakni jasad mereka bersama manusia tapi hati mereka bersama Allah. Itu sudah kita bahas kemarin. Dan lanjutannya apa kemarin? Ketika ada seseorang alim yang mengharuskan dirinya untuk bergaul dengan masyarakat, sebagaimana hadis Nabi, idza dhaharatil bid'ah wa sakatal alim, apabila bid'ah telah nampak dan orang alim diam, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Maka oleh karena itu seorang alim butuh bergaul, menemani manusia, tapi dia butuh kesabaran, dia butuh minta tolong kepada Allah sebagaimana dibahas kemarin. Wa yakunu fil ma'na munfaridan, masuk ke sini ya. Dan jadilah dia dalam makna munfaridan anhum, ya. Jadilah dia dalam makna tersendiri dari makhluk. Wa in kana bisyakhsi ma'hum, meskipun dia itu secara fisik bersama mereka, ya. Jadi secara makna saja dia uzlah, ya. Fa in kallamuhu, jikalau mereka berbicara, ya, kalamahum, dia ikutan ngomong sama mereka, ya. Jadi ini uzlahnya orang, kalau orang ngajak ngomong, dia ngomong, ya. Kalau diajak ngomong. Wa in zaruhu, kalau mereka mengunjunginya, azzamahum, maka dia mengagungkannya, ala qadrihim, dan juga atas ya kadar kedudukan mereka. Kalau memang ini orang yang datang orang terpandang, orang mulia, ya diagungkan, dikasih sesuatu yang mulia sesuai dengan makamnya, ya. Wa syakarahum, dan bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Wa in sakatu anhu, jikalau mereka diam, ya. Wa a'radu, dan mereka berpaling dari dia, nggak mau nemuin dia, orang alim tadi yang bergabung dengan masyarakat, iktanama dzalika minhum, maka diambil kesempatan baik dari mereka itu. Artinya apa? Itu kesempatan dia untuk diam, ya. Jangan kita mereka diam kita nyari-nyari gitu.
gitu. Itu bukan ciri orang uzlah. Jadi orang uzlah itu diajak ngomong, dikunjungin disambut, cuman kagak sebaliknya, nggak berusaha untuk mengambil hati orang gitu ya, nggak berusaha untuk deketin orang tuh. Wa in kanu fi khairin wa haqqin, kalau orang-orang itu dalam kebaikan, dalam kebenaran, sa'adahum, dibantu sama dia. Ya, bikin maulid, bikin acara tahlil, ape, dibantu. Wa in saru ila lagwi wa syarrin, kalau mereka mulai berbuat hal yang lagwi, yang sia-sia, atau berbuat hal yang syar, yang buruk, khalafahum, dia yukhalif, ya, menentang, ya, nggak diem, dia tentang, ini nggak benar nih dan sebagainya. Waradda alaihim, dan ditolak, ya. Kalau misalnya gini, Pak Kiai nanti kalau bisa hadir ya peresmian pembukaan acara dangdut, antum sambutan gitu, ditolak, nggak mau. Pak Kiai nanti kalau bisa hadir di rumah saya acara walimah, nah, dangdutnya dia nggak datang gitu. Wahajarahum, dan ditinggalkan mereka. Wazajarahum, ditegur, itulah yang benar ya. Jadi tegur, bukan didiemin, ditegur. Summa yaqumu bi jami'i hukukihim min az-ziyarat wal iyadat, dan orang ini, yakni orang alim tadi, melaksanakan jami'i, seluruh hukuknya, hak-hak mereka tuh. Apa hak masyarakat? Min az-ziyarat, dikunjungin ya. Wal iyadat, dijenguk, wa qada'il hajat, dan ditunaikan hajatnya. Allati tarfau ilaih ma'amkanahu, yang mana emang itu masalah itu datang kepada dia. Ma'amkanahu, apa yang memungkinkan bagi dia. Jadi kalau yang namanya masyarakat dia sakit dijenguk, ya kalau nggak sakit nggak dijenguk, ya ada di meninggal diziarahi, ditakziahin gitu. Itu hak masyarakat ya. Itu pun semampunya. Wala yutalibuhum, dan tidak meminta mereka, yakni meminta masyarakat, bil mukafah, untuk membalas kebaikannya ya. Jadi kalau kita bermasyarakat, kalau orang sakit kita jenguk, tapi jangan sekali-kali kalau giliran kita sakit minta dijenguk. Itu bukan akhlak seorang santri, seorang pelajar ya. Bukan akhlak seorang alim. Ini sering kadang kita dengar begitu. Giliran dia sakit, gua datang. Giliran gua sakit, dia kemana? Ya, ini udah nggak ikhlas sudah. Ente berbuat untuk siapa? Untuk Allah apa untuk orang? Kalau ente berbuat untuk orang, pasti ente minta balas dari orang lain. Tapi kalau ente berbuat untuk Allah, pasti ente minta balasannya sama Allah. Nggak perlu balasan orang. Ini terjadi sama santri. Ya, maksudnya sama orang-orang yang ngaji, banyak yang begitu. Giliran ustaz sakit, gua datang. Gue jenguk, bilang gue sakit, Ustaz nggak jenguk. Nah, ya. Rumah lu di jonggol, rumahnya di jonggol jauh. Nah ini banyak orang begitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik ya, jangan minta balasan dari manusia. Ustaz ulang tahun gue kadoin, gue ulang tahun Ustaz nggak kadoin. Nah ini udah alamat, itu alamat kita berbuat untuk makhluk. Udah nggak perlu udah. Tugas kita adalah beribadah untuk Allah, yang balas Allah. Udah gitu, titik, sampai situ udah selesai. Ya. Jadi nggak ada lagi nanti omongan begitu. Ya. Hati ente nikah, ya. Ente nikah aneh nggak datang. Ente ngaji buat siapa? Khidmah buat siapa? Buat Allah. Giliran Ustaz perlu gue bantu, giliran gue kawin Ustaz nggak datang. Habis amal kita semua, percuma. Kita bantu guru, kita khidmah sama guru, hilang semua pahala gara-gara satu itu. Ya, jelas paham? Aneh nggak pengen denger omongan itu keluar dari mulut santri-santri markas tuh ya. Jadi jangan sampai na'udzubillah min ya. Cariin uzur. Wala yarju dzalika minhum, juga jangan berharap balasan daripada mereka. Ya. Apa namanya, ngarep aja nggak boleh, apalagi tuh ya. Ngarep aja nggak boleh ya. Wala yurihim min nafsihi istihasyan lidzalik, jangan perlihatkan kepada mereka, para masyarakat ya, istihash ya, rasa kita gelisah ya,
gara-gara itu, gara-gara ya dia nggak datang di acara kawinan kita, besok kita ketemu dia melengos, ya itu jangan, ya, samain aja, sama aja. Wa yubasituhum bil badal, bahkan kalau bisa kita luaskan kepada mereka dengan pemberian kita. Tuh. Wa yanqabit anhum fil akhd, dan tahanlah diri kita untuk tidak mengambil. Wa in a'tau, meskipun mereka ngasih. Ya, kalau mereka ngasih, usahain jangan ambil. Kadang orang ngasih formalitas doang. Tahlilan, orang tuanya meninggal, orang miskin ngasih kita amplop, usahain jangan ambil. Orang miskin, dia kadang formalitas doang. Kadang coba dah, kita nolak amplop yang dikasih, diambil lagi. Emang dia cuma formalitas doang. Kalau bisa jangan ngambil. Wa yahtamilu minhumul adza, dan dia tanggunglah dari mereka adza. Abid. Ya, yahtamilul adza maknanya sabar. Ya, sabarlah atas yang ahlan wa sahlan wa marhaban. Masyaallah, masyaallah. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'a sya'a wa darajati ya Rasulullah, salamun alaika rafi'a sya'a wa darajati ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Qad hadara fina Al-Habib Mahdi Asy-Syadri. Mudah-mudahan kita kebagian barokahnya dengan berkah datuk-datuk beliau, orang tua beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali lagi ya. Jadi kalau bisa sabar tuh ya sama masyarakat. Namanya masyarakat begitu. Kita benar disalahin apalagi salah, kita baik dijahatin apalagi jahat. Itu tapi sifat seorang alim, sifat orang yang ngerti Rasulullah, orang yang kenal Rasulullah, ya tamilul adab. Lihat bagaimana Nabi berdakwah di Mekah, diusir. Pergilah ke Taif, diusir juga. Tapi subhanallah ya, Rasul nggak pernah tuh yang namanya dendam. Awas aja tuh kampung itu tuh, entar lu lihat gue jadi kiai besar, lu ngundang gue cancel, gue tolak. Waduh, gimana ceritanya? Ini ngaji di mana ini? Enggak. Rasulullah sebelum pergi, Rasul mendoakan mudah-mudahan nanti dari kaum ini keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah. Tuh. Makanya Habib Umar dalam sebuah magalahnya pernah mengatakan, barangkali ketika engkau berdakwah, engkau tidak didengarkan oleh orang lain, tapi jangan khawatir. Yang mendengar dakwahmu adalah mereka yang ada dalam sulbinya. Anak-anak yang ada dalam sulbi itu sudah mendengar dakwah kita. Makanya ketika mereka lahir, ngelihat kita, kok kayaknya nyaman, kok kayaknya enak, sudah didakwahi oleh kita dulu ketika dia masih di tulang sulbi. Jadi nggak ada istilahnya ustadz dendam sama jamaah. Awas di masjid nih, besok ngundang gua, awas ya, gue coret, gue cancel ya. Jelas ya, nggak boleh, nggak ada ustadz penendam, nggak ada ya. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa yudhir lahum al-bishra, tampakkanlah pada mereka kegembiraan. Tuh senyum, ustadz maafin kemarin ya Allah, ustadz antum nggak dijamu sebagaimana mestinya. Ya khair, nggak apa-apa ya Allah. Ana biasa kok yang namanya maulid apa nggak diberkatin, biasa. Kalau perlu ana yang kasih berkat. Nah gitu. Jangan sampai pengurus bilang ya Allah Ustaz maafin saya, maafin kemarin pengurus lupa ngasih berkat. Emang pengurus emang nggak tahu diri emang. Kagak ngerti adat emang. Ajarin tuh pengurus, kalau bisa Ustaz kalau gitu berkatnya dua dobelin. Yang ngatur berkat aneh, yang ngatur berkat minta maaf gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ilmu yang antum sampaikan agla minad dunya wa ma fiha. Ilmu yang antum sampaikan itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Kenapa antum berharap balasannya hanya sekantong berkat yang isinya minyak Indomie yang antum belum tentu makan? Betul. Indomie minyak yang belum tentu kita makan. Agla minadz dzahab wal fiddah wa kullu ma fid dunya. Itu ilmu kita lebih mahal dari itu.
Makanya kalau ada orang ngasih hadiah amplop, itu bukan balasan ngajar kita, bukan, nggak sebanding. Ilmunya Rasulullah dibayar dengan itu. Itu hanya apa? Hadiah. Ya, hanya hadiah. Orang ngasih hadiah, fatwa silakan terima. Rasul nggak menerima sedekah, tapi Rasul terima hadiah. Wa yatajammal lahum bi dhahiri itu. Yatajammal, berlakulah jamil, baik kepada mereka dengan zahirnya itu ya. Zahir senyum, yatajammal. Ya, kalau bahasa kitanya mujamalah itu bahasa basi ya gitu. Ya. Itu penting loh ya, bahasa basi penting ya. Emang orang Indonesia senang banget dengan bahasa basi ya. Pak Haji mampir, oh iya makasih, itu bagus itu. Walaupun sebenarnya dia pura-pura doang gitu. Pak Haji mampir, oh iya, ada apa ya? Didatengin ada apa? Lah tadi ente nyuruh aneh mampir, cuma pura-pura doang lagi. Tapi kalau kita enggak ya, kita enggak pura-pura. Ya tajamal itu maksudnya memang kita sudah persiapkan. Wa yaktumul hajatihi anhum, tutupin tuh ya. Dia pasti nutupin kebutuhannya sama masyarakat. Jadi kalau seorang alim yang bergerak, yang terjun di masyarakat, jangan umbar-umbar hajat kebutuhan, illa kebutuhan umat. Ya. Jadi kalau misalnya gini, kita sebagai seorang alim nih, lagi bangun masjid. Nah, butuh semen, butuh hebel, butuh ini, silakan antum share dengan niat mengajak orang. Ya. Tapi kalau untuk urusan rumah kita, nggak usah ya. Foto rumah kita bolong, ya Allah, tetangga nggak ada yang punya duit apa, jangan. Ya, cukup proposalnya serahin kepada Allah. Fa yuqasihim wa yu'alijuha fi sirri ya wa batini. Summa yanzur ila nafsihi fa yaj'al laha haddan min al-ibadatil khalisah. Wa hadha muhassal ma sayadhkuruhu an-nadhim fil abyatil atiyah. Summa innahu rahimahullahu ta'ala qaddama an-nahya an suhbatil battarin al-mutasahilin fid din alal kalam alal uzlah. Isyaratan min awalil amr ila anna al-uzla matlubah innama hiya an haula. Masyaallah. Dan ini semua kalimat yang muhassal yang telah dibahas ya. Jadi apa yang akan disebutkan nanti pada bait berikutnya, nah itu didahulukan daripada larangan bergaul dengan orang-orang yang batol. Yang batol itu yang nganggur, yang mutasahil fiddin, orang-orang yang remehin agama. Beliau bahas alal kalam anil uzlah lebih dulu daripada pembahasan masalah uzlah. Ya, isyaratan mengisyaratkan bahwasanya apa? Uzlah itu yang dituntut itu dari orang-orang yang nganggur. Jadi kalau kita ketemu orang soleh, orang alim, jangan pakai uzlah itu. Ya, makanya para salaf, saya pernah dengar dari omongan dari keluarga Habib Anis ya, tentang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid Suntut Duro. Mereka mengatakan apa itu? Dahulu semasa kami hidup bersama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid, kami nggak berasa di dunia, kami berasa sedang di surga. Setiap duduk dengan beliau, majlis dengan beliau, kami merasakan bahwa kami sedang di surga. Tapi ketika beliau sudah berpulang ke rahmatullah, barulah kami merasakan pahitnya dunia. Subhanallah. Itu mereka. Maka kita nggak boleh uzlah dari orang-orang kayak mereka. Humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang kagak bakal rugi, kagak bakal sengsara orang yang duduk bareng mereka. Nah, makanya jauh-jauh dari Jakarta kita duduk hadir di maulid haul acara seperti ini, itu pengen dapetin sir itu. Ya, kita nggak bisa dapat mereka di dunia, kita bisa dapatkan duduk dengan mereka. Nah, dengan acara haul-haul seperti ini, karena anak-anak keturunannya hadir. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa duduk bareng Rasulullah, duduk bareng keturunan Rasulullah, duduk bareng cucu-cucunya Rasulullah, zuriyahnya Rasulullah, begitu. Itu tanda cinta. Bohong orang kalau cinta sama Rasul tapi gede sama keturunannya. Kan banyak orang gitu. Aku cinta sunnah, cinta Nabi, tapi sama zuriyahnya agak cinta kazim. Ya. Jelas paham ya. Jadi mereka itu para awliya Allah, duduk sama mereka itu indah luar biasa. Ya. La tashaban man kana ahla batalatin wa tasahudin fid din dzaka huwal bala. Kata pengarang kitab, la tashaban, jangan kau bergaul bersahabat dengan orang yang nganggur. Ya, jangan bersahabat dengan orang yang nganggur, dunia kagak, akhirat kagak. Ya. Setan gedek, Allah murka.
Itu jangan bergaul sama orang kayak begitu. Dan juga watasahul, orang yang meremehkan agama. Agama apaan sih? Ngapain sih sholat? Ngapain sih kita dakwah? Ngapain sih taklim? Ini jangan bergaul sama dia. Punya teman kayak begitu silahkan, bergaul jangan. Makanya bedakan antara tashaban. Ya, ada teman, ada sahabat. Apa teman? Ya semua orang yang kita anggap teman, kita kenal itu teman kita. Tapi sahabat bukan itu. Ya, sahabat orang yang kita sertai, yang menemani kita itu sahabat. Nah, kata Nabi, ya jangan kau tanya anil mar'i la tas'al. Ya. Jangan tentang orang jangan kau tanya. Wasal qarinahu, tanya, lihat aja temannya. Fa innal qarina bil qarini yaqtadi, karena teman sahabat sama sahabat pasti ngikut. Ya. Antum punya sahabat suka nonton konser, antum juga ntar nonton konser. Antum punya sahabat suka ngaji, ntar juga antum ngaji, pasti begitu. Ya. Dede bersahabat sama Idul. Kata Idul, gue mau ke Gunung Kidul nih. Kata Dede, kui begitu. Ikut gak? Ikut, karena sahabat pasti ngikut. Emang Dede khodamnya Dul kan gitu. Maunya khodam baru ikut. Ya, khodam turunan apa khodam bawaan tuh? Ya. Makanya penting ya. Ilaman ya najlis au nujalis, sama siapa kita duduk itulah pengaruh diri kita. Ya, saya duduk bersama guru saya nggak kenal tuh namanya hall, nggak kenal namanya majlis, saya duduk gitu. Ketika datang ke acara hall, duduk, padahal duduk saya nggak di tengah-tengah, nggak di dalam, nggak, saya duduk di pinggiran, di gang. Nanti kita lihat kesana, kita masuk duduk di gang loh ya. Tapi subhanallah luar biasa ya. Niat kita pengen hadir dari Jakarta sampai Jakarta, lihat sini kalau sampai Solo penuh. Sepanjang jalan penuh, ntar antum lihat pasar Kliwon penuh semua. Kita masuk ke gang, duduk di gang, nyalain streaming, dengerin di situ. Ya. Subhanallah, atharnya dapat kita. Subhanallah. Itu yang di gang, bagaimana di dalam? Yang mandang wajah ulama, mandang wajah aulia. Nggak mungkin wali nggak datang, nggak mungkin. Antum duduk bersama ribuan bahkan puluhan ribu orang, nggak mungkin nggak ada walinya. Bahkan kata Syekh Abdullah Syarani, tidaklah berkumpul 40 orang illa wa fihim waliullah, kecuali ada walinya. Ini berapa orang nih? Ya, mana walinya? Gede dah ngaku dah. Ya, tidaklah kumpul 40 orang illa wa fihim waliullah. Nah bagaimana dengan orang yang sebegini banyaknya? Mustahil nggak ada walinya. Apalagi acaranya haul wali, pasti ada wali. Antum angkat tangan, mereka amin amin, kena semua. Ya. Makanya kita ngeluarin duit banyak-banyak ke sini nggak rugi, nggak. Ya. Yang rugi orang yang sudah sampai, tapi dia nggak dapetin apa yang orang-orang soleh dapetin, itu yang rugi. Ya. Karena Abu Jahal tinggal di Arab, tinggal sama Nabi, tinggal di Mekah, tinggal dekat Ka'bah. Dapat gak hidayah? Kenapa nggak dapat? Karena menutup mata dan hatinya. Antum bisa sama terjadi. Antum datang ke sini malah suuzon, datang ke sini buruk sangka, datang ke sini nggak buka hati. Nah, itu nggak dapat, Pak. Ya, makanya kita buka hati kita, buka mata kita itu. Husnudzon, baik sangka. Jangan lihat kekurangan orang lewat sini. Orang apaan tuh? Masa laki perempuan nyampur di perkumpulan? Ente pernah ke Mekah nggak? Lihat bagaimana orang di Mekah. Nyampur nggak? Nyampur, maklum udah. Kalau air sudah lebih dari 2 kula, la yahtamilul khabath, nggak bakal ada yang namanya kotoran. Ini air lebih dari 2 kula udah nih. Kecuali perkumpulan segini, misalnya masih gampang gitu. Lah perkumpulan kayak begitu, ya Allah. Tahhir qalbak, ya. Sahih niatan, bersihin hati. Lurus niat, dapat insyaallah berkahnya. Aila tashaban ayyuhas salik al murid lil akhirah, wahai ya, wahai salik pejalan menuju Allah. La tashaban, jangan kau bersahabat bergaul man kana mutaakhiran lil batalah, orang yang memang itu dia ahli, atau orang itu orang yang nganggur. Wa tasahul fiddin, orang yang mengentengkan agama. Muttasifan bihima, atau yang bersifat dengan sifat keduanya. Liana sahbata man kana kadzalik, karena bergaul dengan orang yang demikian balaun mahdun, itu hakikat bala udah. Wa musibatun uzma, musibah yang paling besar.
Allah ya. Ini tabu yasrik minat toba, karena tabiat itu mencuri tabiat orang. Kalau kata ulama as-su'ul khuluq yuk di akhlak buruk tuh nular. Begitupun akhlak baik. Ya. Antum bergaul dengan orang baik, nular. Tadinya kalau ngomong yoi gitu. Pas gaul sama Habib bekher, ajib gitu. Ya hanu. Lah minimal antum udah bisa bahasa Arab itu. Wah. Rahasia banget yang rahasia gitu. Ya, khair gitu. Jadi omongan berubah tuh ya. Jelas paham? Wan nafsu majbulatun alal iktida, dan jiwa kita itu majbulah diciptakan memang untuk iktida, mengikuti biman tahtasinu halu, kepada orang yang baik halnya. Jadi kalau kita nih Allah ciptakan kita punya jiwa, nggak boleh dikit ngelihat sesuatu yang dianggap keren pasti kita ikutin. Ya. Contoh misalnya ya, orang ngomong siap gitu ya, wah keren nih, pasti ngikut, pasti. Masalahnya kadang kita anggap keren apa yang nggak keren gitu. Ya. Orang bikin prank gitu kan, wah prank bagus nih, wah enak juga nih dibikin prank. Itu kan jiwa manusia begitu tabiatnya. Ya. Lempar kaos gitu kan, bisa bikin lempar kaos juga. Itu manusia begitu. Ya. Demen mengikuti sesuatu yang dianggapnya bagus, belum tentu bagus. Wa ma ahsan qaula ba'dihim, alangkah indahnya perkataan sebagian ulama, bunayya ijtanib kulladhi bid'atin wala tahsaban man biha yusafu fayasriku tab'uka min tab'ihi wa anta bidzalika la ta'rifu. Bunayya, wahai anakku, jauhilah orang yang ngerjain bid'ah. Ya, ini bid'ah di sini bid'ah dolalah. Ya, jauhin orang yang enggak ikutin Nabi, gitu bahasanya. Jangan bergaul sama orang yang punya sifat itu, karena tabiatmu akan mencuri tabiatnya dan engkau ketika itu tidak menyadarinya. Diriwayatkan oleh Nabi Isa, la tujalisul mauta, kata Nabi Isa, jangan kau bergaul duduk sama orang mati. Fatamutu qulubukum, maka hatimu akan ikut mati. Kila ditanya sama muridnya, wa manil mauta, siapa sih orang yang mati? Ya buk, gimana bisa kita gaul sama orang mati, gimana ya? Masa orang mati kita bercanda-bercandain, nggak bisa. Apa kata Nabi Isa? Al-muhibbuna lidunya, orang yang suka cinta dengan dunia itulah orang yang mati. Ar-raghibuna fiha, orang yang motivasinya selalu dunia, sholat karena dunia, duha karena dunia, sedekah karena dunia, ini semua karena dunia. Ntar antum terpengaruh. Makanya kalau kita bergaul dengan orang yang mengagungkan dunia, nanti kita akan cinta dunia. Apa sih ciri orang yang mengagungkan dunia? Menganggap besar sesuatu yang dianggap kecil sama Allah. Orang lihat rumah besar, gede, rumahnya keren banget. Yu'azimu, diagungkan tuh rumah. Ketika lihat rumah kecil, ya rumahnya kecil banget. Berarti antum mengukurnya dari dunia. Berarti kita cinta ame dunia. Tapi orang-orang soleh nggak takjub ambil begitu, nggak. Bagaimana Rasul ketika melihat sesuatu yang indah, Rasul katakan apa? La aish illa aisyal akhirah. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya. Kalau kita melihat nih masuk perumahan, udah falas sudah, pasti di hati kita cinta pada dunia entah itu. Kalau mereka mah biasa-biasa aja, biasa. Katakan juga ngenakin orang gitu. Ustaz, rumahnya keren ya, oh iya keren ya, padahal mah biasa aja. Lebih keren rumah di surga kita nanti. Ya, yang dikatakan nanti istana tuh, ini istana boneka kali ente tahu. Ya. Wa fil khabar al-marwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhwafu ma akhaf ala ummati dha'ful yaqin. Dalam hadis Rasul menyampaikan yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan atas umatku adalah lemahnya keyakinan tuh ya. Mau Solo, mau haul, takut. Ada loh yang jalan kaki dari tempatnya, dari daerahnya jalan kaki. Ntar antum ketemu, kalau antum nyari, doa ya Allah, ya, saya pengen dong ketemuin orang yang jalan kaki, nggak naik mobil ke haul. Ada.
Sampai ada orang saking fanatiknya, itu nasi haul, nasi maulid, daripada maulid itu nasinya disimpan di plastik. Ada orang sakit dipulang ke kampungnya, ada orang sakit dikasih sebutir, dikasih air, diminum sembuh. Saking ya husnuzonnya. Itu macam-macam, makanya antum nanti ke sono jangan diem aja, tanya, ngobrol sama orang. Bang dari mana bang? Gitu. Ya. Wah ini dari Jakarta. Oh, ente udah punya asuransi belum? Belum. Ah kebetulan aneh-aneh mau ngasih dulu asuransi itu. Salah nanya gitu, salah nanya. Ternyata dia bisnis asuransi di prospek gitu. Coba ente bayangin, ente usia segini aja. Salah nanya. Makanya ente kalau kemana-mana duduk di bis berdua orang, tanya sebelah ente, bang dari mana gitu. Naik kereta tuh ngobrol dari mana. Ente nggak tahu bisa jadi tuh ada ilmu dari beliau buat kita gitu. Ya. Nah, tuh ya, jadi tadi jangan sampai kita punya lemah keyakinan, nyampe. Ya. Ntar gimana ya? Ntar ada gak duit tiba-tiba? Ada udah. Yang penting checklist dulu, nulis nama dulu, rezeki Allah yang ngatur gitu. Ya. Mau tes besok tahun depan jalan kaki dari sana mau tes. Aneh lihat di Google tadi. Coba buka Google Map ya. Dari Jakarta ke Solo berapa ya jalan kaki? Itu kalau mau tes jadi wali ente. Ntar bawa ini dah, bawa tongkat sama topi petani. Wa ta'ful yakin innama yakunu min riyati ahlil ghaflah. Nah, kenapa orang bisa lemah keyakinannya? Gara-gara sering lihat orang yang lalai bergabung sama orang yang nganggur, sama orang yang lemah keyakinan, sama orang yang keras hati. Duduk nih kita sama mereka nih. Gimana ntar gue ya? Ente duduk begitu tuh sering-sering sama dia, orang yang gimana gue, ntar juga kita sama. Ntar gue kawin gimana ya? Ntar gue gini gimana ya? Banyak orang yang nggak punya duit kawin. Ya. Tapi kan, nah gitu udah kholas sudah. Besok ikut haul ya. Gimana guru ya? Saya nggak ada duit. Ya udah dah. Ente haul masih 10 hari bilang belum ada duit, kan masih ada 10 lagi ya. 10 hari lagi Allah bisa buktiin sama ente punya duit. Masih ada 10 hari lagi. Hati udah waktunya, udah H-1 masih mungkin berangkat. Hati udah hari ini masih mungkin berangkat. Itu banyak orang-orang begitu, H-1 belum ada mobil, pas hari H di WA, lu mau ikut gua gak nih? Mana? Haul Solo. Dalam hati pas banget. Orang atuh nih, ada ustadz ngundurin diri nggak bisa ikut. Sayang kalau misalnya ente ikut bisnis kosong atuh. Ikut, ada gak duit? Kagak. Bekal ada gak? Kagak. Sampai sini gak bawa duit. Kalian pada makan, diduduk di ria, merengut kayak dompet tanggung bulan gitu. Kata temennya, lu gak sih? Gak bawa duit. Wah ya Allah, ini gua kasih 200 dikasih. Wow, bisa gak begitu? Cuma jangan ngarep. Ngarep gak boleh, ini kan cuma ilustrasi. Ya, cuma ilustrasi, jangan begitu juga, jangan gitu. Ani gak ngajarin saya begitu, enggak. Ya. Artinya apa? Niat aja dulu, masalah makan Allah yang jamin. Orang semut kecil aja dikasih rezeki ya Allah, apalagi kayak ente ya, jangan. Insya Allah. Jelas paham ya? Jadi bergaul dengan orang yang lemah keyakinan akan membuat kita jadi lemah keyakinan. Gitu ya. Jadi ingat ya, kembali lagi, kepada siapa kita bergaul itulah diri kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin ada sepatah atau patah nasihat dari Arif Arif. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat kita semua. Ya. Karena beliau ini tadi saya tungguin dari malam kok nih lurus-lurus aja gitu ya. Lah kok karena husnuzon gitu kan, wali juga ya. Ternyata ketiduran. Tapi ada hikmah ya. Segala sesuatu itu terjadi atas kudrahnya Allah. Jadi tinggal cari apa hikmahnya. Tadi udah bikinin Indomie, udah bikinin teh, masya Allah. Takut megar dimakan sama anak-anak gitu. Sama saya juga sih. Dia juga makannya gitu. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Baik, kita sama-sama dengarkan. Mungkin sempat ada kata-kata dari Habib Aris Mahdi kepada beliau, dipersilakan. Shallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini terus terang baru pertama kali ikut haul karena tuan guru nih yang minta kalau bisa antum datang ke sana, ya udah ini datang ke sini ke Solo. Masya Allah ketemu ini majelis kalau Lukman kan subuh menggapai keberkahan. Iya, SMK. Solo menggapai keberkahan. Allah. Sosis Solo. Jadi sedikit cerita ya Ustaz ya. Jadi teman-teman tahu kan ya, kemarin kan baru ada masjid megah di Solo diresmikan kan oleh presidennya Ustaz Ahmad. Ya kan nggak salah kan? Iya. Benar juga. Ya, jadi kita ini kalau ketemu sama presiden itu, kita kalau ketemu sama presiden itu kan pengawalannya sangat ketat, ya nggak? Walaupun mungkin belum pernah ketemu, tapi dalam logika, dalam bayangannya, nggak semua ilmu itu kita mesti ada hadisnya, mesti ada Quran, nggak perlu. Ada juga yang pakai logika paling rendah pun kita bisa mikir gitu maksudnya. Termasuk kayak tadi Ustaz Ahmad bilang kalau orang udah ngumpul cowok sama cewek, itu nggak bisa lagi dipisahin ketika udah acara kayak begini gitu. Jadi nggak bisa. Semua hal itu mesti ada dalilnya, tapi ada juga pakai logika paling sederhana. Kita udah bisa bayangkan ketemu seorang presiden itu sangat luar biasa pengawalannya. Ini orang Ahmad Al-Farisi ini siapa? Aresdi Mahdi ini siapa? Ini orang sebelumnya tuh posting apa aja, bahkan nanya apa aja sama beliau. Itu di screening, karena Anda pernah ketemu sama menteri juga begitu, screening. Bayangkan teman-teman semuanya, kita ketemu sama pejabat dunia aja, screeningnya luar biasa. Nggak gampang ketemu sama orang begitu. Apalagi teman-teman semua bisa hadir di acara ini bukan karena teman-teman semua punya uang, enggak. Yang punya uang lebih banyak dari teman-teman itu lebih banyak, iya enggak? Bukan juga teman-teman karena punya waktu, enggak. Banyak di Jakarta tuh orang-orang yang direktur, yang perusahaan dia bisa atur liburnya kapan, masuknya kapan. Bukan gara-gara itu juga. Bukan juga gara-gara teman-teman semuanya punya tenaga, punya waktu, punya uang, bukan gara-gara itu. Cuman karena orang-orang yang datang ke tempat-tempat orang-orang yang soleh, orang yang masya Allah itu bukan orang terpandang, tapi orang yang terundang. Allah. Dan teman-teman harus bersyukur. Banyak teman-teman semua di sini yang nggak bisa datang. Allah. Orang tuanya sakit, anaknya kenapa, bosnya kenapa, enggak, itu bukan gara-gara mereka. Allah. Karena kalau itu Pak Jokowi punya pas pampres, orang-orang soleh kayak Habib Anies segala macam punya pas pampres, cuman nggak kelihatan. Pas pampresnya itu malaikat yang jaga, ini nggak usah ketemu. Ini Ares gak bagus kalau ketemu, motorin di Solo. Ini Ahmad nggak usah kesini nih, bikin rusuh di sini. Beliau semua ada yang jagain pas pampres. Makanya pribadi Ustaz kalau bisa janjian sama tuan-tuan guru ini tiba-tiba ke beliau datang ke markas, beliau nggak bisa jumpain, apa ada acara kemana segala macam, itu ada sedih. Karena secara nggak langsung pas pampresnya langit ini udah memblokade aneh gitu. Jadi teman-teman semua harus bersyukur karena kesini itu benar-benar terundang. Maka kalau dulu ada kasus, ada penipuan travel umroh ya, gagal berangkat, jamaahnya marah. Demi Allah, Anda bilang kalau Anda jadi jamaahnya, Anda nggak marah. Karena yang punya rumah nggak ngundang Anda. Kita mau travel, kita mau ketemu sama zat yang kita cintain, ke rumahnya baginda yang kita cintai, pengen jumpa, pakai travel paling murah, ketipu, nggak berangkat. Terus yang disalahkan travelnya, enggak, yang punya rumah nggak mau ngundang kita. Kita kalau hajatan, Ustaz Ahmad besok menikahkan anaknya, beliau pasti ngundang orang-orang yang beliau pengen undangi. Beliau pengen datang, termasuk yang punya rumah di Mekah, termasuk yang punya rumah di Solo ini. Maka antum semua bersyukur banget bisa kesini, bisa dimudahkan. Karena aneh pun sebelum kesini sempat terseleksi ya istilahnya. Di bis bablas ke Solo. Sebenarnya nggak bablas. Biasanya tuh kalau naik di sini dari aneh kuliah di Jogja. Antum pengen ke hall Tanggul kali mungkin. Biasanya kalau naik di sini dari zaman aneh kuliah itu semua kondektur tuh megang tiket penumpangnya turun di mana aja. Biasanya mereka bangunin. Jadi mungkin kondekturnya lupa, aneh dilewatin ke Palu. Sampai ke Palu turun, tas aneh ke bawah ke bis ke Madiun tadi. Ya aneh kejar lu bisnya. Jadi Masya Allah, itulah proses screening kita dibersihin. Ada yang ketika mau berangkat orang tuanya ngomel, ada yang bosnya ngomel, ngancem di SP segala macam. Ya emang kita perlu perjuangan ya, membuktikan kita nih cinta ini perlu perjuangan.
Gak ada namanya membuktikan cinta itu, gak ada perjuangan. Dibid'ahin lah, dianggap sesat lah, duit kita pas-pasan. Antum itu orang kaya. Karena orang-orang yang punya uang miliaran gak gampang datang ke Solo. Allah. Anda tahu antum kesini berapa patungannya, dan mungkin gajinya itu uang terakhir barangkali, atau mungkin benda terakhir dijual. Cuma harta-harta terakhir itu besok dibawa ke baginda, inilah saksi bahwa Allah. saya mencintai engkau ya Rasulullah. Inilah buktinya. Jadi bahagia banget antum punya guru yang mendekatkan sama Rasulullah. Kalau kita hidup ini nggak ada niatan lain selain ketemu sama beliau. Apa sih? Kita jadi orang penting, jadi apa? Nggak penting sama sekali kalau kita nggak terikat. Dengar namanya kita nggak bergetar, itu mesti dicek di mana sih iman kita. Jadi masya Allah, teman-teman semua dari Jakarta mengorbankan harta terakhir, barangkali harta terakhir, tabungan terakhir, meninggalkan orang-orang yang dicintai. Cuman insya Allah semuanya akan bisa kita jadi saksi depan baginda besok bahwa kita benar-benar mencintai sama Rasulullah SAW. Jangan jauh sama orang-orang yang mendekatkan kita sama guru-guru kita, sama baginda Rasulullah. Dan mudah-mudahan semua di sini dapat keberkahan yang maksimal, dapat keberkahan yang paling luar biasa. Kita hadirkan hati. Gak penting kita posting lagi di Solo tuh gak penting. Rasulullah gak bakal tanya itu berapa story kita di Solo segala, gak penting. Cuma kita hadirkan hati, kita ketemu bos aja, kita naruh handphone. Gimana kalau ketemu sama baginda Rasulullah gitu. Kita mesti anggap bahwa bukan cuma wali mungkin Ustaz. Baginda pun juga datang hari ini, gak mungkin cuma wali doang. Gak mungkin, pasti baginda juga datang hari ini. Jadi taruh semua gadget, hadirkan hatinya. Kita juga jangan lupa mendoakan, ya cuman egois ya, kita datang buat diri kita doakan orang-orang tua kita, karena nggak mungkin antum semua bisa hadir di sini tanpa doanya orang tua kalian. Orang tua kita nih, kalau Anda biasa ngisi materi wirausaha ya katanya, Mas Ares, kira-kira modal usahanya itu dari mana segala macam. Modal paling besar kita itu ada dari orang tua kita, yaitu akhlak yang baik. Kalau tanpa beliau-beliau semua kita nggak mungkin bisa duduk di kajian kayak begini, majelis ilmu kayak begini. Kita nggak mungkin datang karena ada cinta di hati kita, itu orang tua kita yang tanam. Maka pas acara-acara begini, pas sedekah, pas berbuat baik, pas hadir di acara-acara begini, kita balikin hadiahnya buat beliau juga. Kita doain beliau biar sehat, yang udah dipanggil biar dekat sama Rasulullah di sana. Besok kita ketemu baginda, kita kerek di orang tua kita ajak ketemu sama Rasulullah. Dulu anaknya ini datang ke haulnya di Solo nih, sekarang gara-gara orang tua kita nih wasilah, kita doain beliau-beliau semua. Teman-teman kita yang lagi sakit, yang lagi punya utang, kita doain. Jangan lupa berdoa buat diri sendiri, mendoakan orang lain, dan minta doa dari orang lain. Kita jangan lupa doain orang. Setiap orang doain orang. Jadi itu mungkin yang bisa Anda sampaikan, tidak banyak. Dan mudah-mudahan jadi jariah juga buat Anda juga. Dan terima kasih sangat luar biasa buat Ustaz Ahmad Al-Farisi udah membuat Anda datang ke sini. Kemarin juga sempat ragu ke sini, tapi akhirnya bisa sampai ke sini karena dimudahkan sama Allah, didoakan sama beliau semua dan didoakan sama antum semuanya. Jadi itu mungkin dari aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira ya, ini kata beliau tadi ini kayak Ustaz Lukman. Kalau Ustaz Lukman SMK, kalau saya STM. Iya. Subuh tempat mengaji. STM besok lagi tawuran. Dan juga memang ini benar ya kata beliau, kita ini semua di screening sama Allah. Pasti kemarin sebelum berangkat ada yang sakit ya. Ada yang diare, ada yang ya. Saya diare sebelum berangkat, diare, sakit, lemas, kok badan lemas banget. Nah itu lagi diuji sama Allah. Ya. Kalau dia bisa mengorbankan dirinya, mengalahkan rasa sakitnya untuk berangkat, nah insya Allah bahwa fisabilillah gitu ya. Nah itulah yang namanya cinta, itu bukti pengorbanan. Kalau kita nggak bisa mengorbankan, nggak bisa berkorban untuk para wali-wali Allah, ya para orang-orang soleh, bagaimana bisa kita ditolong sama mereka gitu ya. Nah, inilah gambaran buat kita. Ya kalau kita pengen ketemu Rasulullah, ya itu. Saya kalau ngomong ketemu Rasulullah, biar doyan ngomong ya. Gitu. Kalau Habib Ali, ya hadir, bagaimana Rasulullah? Ya. Makanya pastikanlah diri kita hadir di setiap acara maulid dan acara haul wali-wali besar. Pastikan hadir, semaksimal mungkin kita bisa. Gitu. Kalau nggak bisa hadir, minimal hati kita yang hadir, ruh kita yang hadir.
Tapi kalau bisa jasa kita hadir. Apalagi Solo ini, masya Allah ya, khususan Solo ya. Saya beberapa kali ikut haul yang paling kuat asarnya ini Solo. Kenapa? Yang kita rayakan haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid yang begitu cinta sama Rasulullah SAW. Ya. Maka hanya orang yang cinta sama Rasul yang terpanggil hatinya buat datang ke sini. Kemarin ada beberapa orang nulis kan, si fulan nulis. Ya. Tapi cancel, tersaring. Nah, pas papresnya Habib Ali gitu, nggak masuk ya. Tapi kalau orang udah niat, walaupun nggak punya duit, tapi udah nulis nih, yakin ntar ada aja pokoknya rezeki. Alhamdulillah terbukti. Kita buat berangkat kemana-mana yang sifatnya dunia bisa ngutang. Kenapa ini nggak ngutang? Katanya ngutang kalau bisa gitu. Cuman ingat ya, jangan sampai kita jadi kebiasaan ngutangnya kan ya. Gitu. Artinya ini suatu hal, apalagi perintah dari guru, usahakan itu. Kalau perlu jual barang, silahkan jual barang. Ya, guru nih aneh pengen jual jubah atau ini, boleh nggak? Silahkan. Pengorbanan, cinta itu butuh pengorbanan. Ya. Jadi ya jangan salah, alhamdulillah ya memang kebetulan banget ini haul Solo bertepatan setelah Majlis Maulid. Nah, makanya dari itu ya, ambil pelajaran yang besar yang banyak dari acara ini, bersihin hati kita. Sudah saya share tadi ya, niat hadir haul. Pokoknya niatnya jangan ada niat mau selfie deh. Kalau kebetulan lagi foto-foto silakan, tapi jangan diniatin. Ya. Ketemu ntar gue mau selfie sama Habib ini biar tadi pasang di IG. Jangan. Tapi kalau emang kebetulan kayak kemarin Habib Hasan, siapa yang tahu kita ketemu Habib Hasan? Ya. Asegaf, Nur Mustafa. Kita nggak ada rencana ketemu beliau dan nggak ada opsi foto-foto, nggak ada. Ane lagi ziarah, Habib Hasan datang. Wah, ane berharap doa bareng-bareng beliau. Dipanggil ane. Ustaz, sini Ustaz. Panggil, datang salaman. Siapa yang minta foto? Beliau. Ayo foto. Beliau minta foto. Udah Syakir. Sama Syakir. Cuman Syakir belum kenal ane. Syakir belum kenal ane. Iya, malu nggak minta foto deh. Kalau kenal minta foto. Ya intinya gitu. Jadi kita niatin, lurusin niat kita ya datang ke sini. Ya, jangan sampai tujuan kita tujuan dunia lah itu ya. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan kelak yaumil qiyamah bersama Habib Ali dan semua zuriyahnya, datu-datunya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعل والحاضرين من أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل زيارتنا يا الله برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.